menempuh dari mata kuliah Koperasi dan UMKM, yaitu Bapak Budi Prabowo, SEMM. Dengan ini, dari kelompok 6 ada Iqbal, ada Dara Nia Juwita, ada Jovita Harjanto, dan ada Maisa Nabil Valentino. Askan tentang koperasi dan masa depan, ekonomi kerakyatan antara idealisme dan realitas. Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan juga bagian dari cita-cita ekonomi nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Nah, di sini ada memahami konsep koperasi. Apa sih konsep koperasi itu? Nah, di sini saya akan jelaskan juga. Secara umum, koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dikelola secara bersama oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Berbeda dengan perusahaan kapitalis yang berorientasi pada keuntungan pemilik modal, koperasi berorientasi pada kesejahteraan anggotanya. Prinsip utama koperasi meliputi keanggotaan yang sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, kemandirian dan otonomi, pendidikan dan pelatihan bagi anggota, kerjasama antar koperasi, kepedulian terhadap masyarakat. Dan dalam prinsip-prinsip tersebut, itu menunjukkan bahwa koperasi bukan hanya lembaga bisnis, tetapi juga gerakan sosial yang bertujuan memperkuat posisi ekonomi masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada ekonomi kerakyatan sebagai landasan. Apa sih itu ekonomi kerakyatan sebagai landasan? Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tujuan utamanya bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam ekonomi kerakyatan, rakyat menjadi subjek pembangunan, distribusi kekayaan lebih merata, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi, dan pelaku usaha kecil memperoleh perlindungan dan dukungan. Bahkan aktivitas ekonomi juga bisa berorientasi pada kesejahteraan bersama. Nah, koperasi itu dianggap sebagai salah satu bentuk nyata ekonomi kerakyatan karena kepemilikannya tersebar di antara anggota, bukan terkonsentrasi pada segelintir pemilik modal. Dengan kata lain, koperasi merupakan sarana untuk mengubah masyarakat dari sekadar objek pembangunan menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya, idealisme koperasi dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Idealisme koperasi berangkat dari keyakinan bahwa kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial. Dalam sistem koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa memandang besarnya modal yang dimiliki. Prinsip-prinsip satu anggota, satu suara mencerminkan demokrasi ekonomi yang berbeda dari perusahaan konvensional yang umumnya memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemilik saham terbesar. Beberapa nilai ideal yang diusung koperasi antara lain pemerataan kesejahteraan, penguatan ekonomi masyarakat kecil, pengurangan ketimpangan sosial, dan solidaritas, bahkan gotong royong. Dalam perspektif ideal, koperasi mampu menjadi alat pemberdayaan masyarakat sekaligus benteng terhadap eksploitasi ekonomi. Secara ideal, koperasi memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Koperasi membantu anggota mendapatkan modal usaha dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan pinjaman lainnya. Selain itu, koperasi juga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembagian sisa hasil usaha atau SHU. Nilai gotong royong dan kebersamaan dalam koperasi membuat keuntungan tidak hanya dinikmati oleh satu pihak saja, tetapi untuk kepentingan bersama. Koperasi juga membantu UMKM berkembang sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Selanjutnya, realitas dan permasalahan tantangan koperasi saat ini. Meskipun memiliki tujuan yang baik, koperasi masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yang pertama, kurangnya partisipasi anggota. Masih banyak anggota yang kurang aktif dalam kegiatan koperasi. Yang kedua, pengelolaan kurang profesional. Manajemen usaha dan administrasi belum dikelola secara efektif. Yang ketiga, transparansi keuangan rendah. Laporan keuangan belum terbuka dan sulit diakses anggota. Yang keempat, keterbatasan SDM dan teknologi. Kemampuan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi masih terbatas. Dan yang terakhir, persaingan bisnis digital semakin ketat. Koperasi harus bersaing dengan pelaku usaha lain yang lebih adaptif terhadap teknologi digital. Contoh persaingan koperasi dan online shop. Masih ada koperasi yang sulit berkembang karena kurang mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan zaman. Yaitu ada koperasi, promosi terbatas, belum go digital, jangkauan pasar sempit. Dan ada online shop, promosi luas di media sosial, transaksi mudah dan cepat. Dan yang terakhir, jangkauan pasar lebih luas. Selanjutnya, koperasi di era digital. Di era digital, koperasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Saat ini, koperasi dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk promosi, pemasaran produk, serta pelayanan kepada anggota. Digitalisasi dapat membantu koperasi menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat. Namun, masih ada tantangan seperti kurangnya pemahaman teknologi dan keterbatasan akses internet di beberapa daerah. Karena itu, koperasi perlu terus berinovasi agar tetap mampu bersaing di era modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulannya adalah koperasi masih memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi kerakyatan di Indonesia. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, koperasi tetap memiliki peluang besar untuk
berkembang jika mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dan mengikuti perkembangan zaman. Dukungan pemerintah, masyarakat, generasi muda juga sangat dibutuhkan agar koperasi menjadi kekuatan ekonomi rakyat Indonesia di masa depan.